Oke, di sini kita akan masuk ke CAD jalan rencana dan juga galian timbunan. Di sini kita ada dua sheet, yang pertama CAD jalan rencana, yang kedua GTPV ini. Yang pertama kalian pastikan dulu untuk CAD jalan rencana ini, data yang ada di sini semua ini sudah nge-link berdasarkan data yang ada di klasifikasi. Kita lihat ya. Nah, di data klasifikasi ini punya aku konturnya itu ada di dari poin A sampai terakhir ini poin G. Ini sudah nge-link di sini. Kemudian ini untuk beda tinggi elevasinya. Ini. Kemudian ini juga masih sama. Nah, di sini adalah berdasarkan nilai dari jarak aktual di dunia nyatanya seperti itu. Lalu di sini. Nah, di data-data yang ada di sini, ini kan ada poin double ya, dari A ke A1, A1 ke B. Nah, poin A1 ini kan double. Begitu juga untuk poin B. Nah, di sini kita ambil kontur titiknya itu hanya satu aja. Jadi, untuk A1 kita ambil hanya sekali. Untuk B ambil hanya sekali. Sehingga dapat seperti ini. Kemudian di jaraknya, karena kita start dari poin A, makanya 0. Dan terakhir 237. Kemudian ini jarak kumulatifnya. Ini sudah nge-link semuanya. Elevasi ini berdasarkan nilai yang tadi, perhatikan jangan sampai salah nge-link. Untuk A, ini 875. Jangan sampai salah input. Kemudian sumbu X, sumbu Y. Ini kita bahas sekarang ya. Yang perlu kalian perhatikan di sini juga, ini gambar punya aku. Yang perlu kalian perhatikan di sini. Di sini ada punyaku. Kok STA-nya stationing ini habis dari 0 50. Kok asas lain ada yang dari 0 sampai 2, langsung ke 25, ada yang 0 sampai 100. Nah, itu berdasarkan dari klasifikasinya kalian. Karena klasifikasiku di sini bukit, kalau untuk bukit sendiri itu pemotongan stationing itu harus 50/50. Jadi dari 0 ke 50 meter, ke 100 meter, 150 meter, dan seterusnya. Untuk kalian rata-rata kan datar ya. Berarti dari 0 start langsung ke 100. 100 ke 200, 200, 300, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau kalian ada yang dapat gunung mungkin dari 0 langsung ke 25, 25, 50. Semakin kalau dia datar itu semakin mudah karena nggak banyak hitungannya. Karena aku bukit, di sini aku per 100, per 50, sorry. Lalu, apalagi yang beda dari kalian di sini ya, perhatikan punyaku untuk kontur petanya itu kan, untuk kontur petanya itu aku kan elevasinya pakai yang keratusan ya, sesuai dengan asdosku dulu mintanya seperti itu. Tapi kan kalian sekarang mengikuti dari peta kalian. Misalkan punya kalian itu udah puluhan semua. Jadi misalkan punya aku di 875, punya kalian 87,5. Kan seperti itu. Nah, kalian berarti perlu copy ini dulu. Kemudian kalian bikin garis di sini sebesar 0,5. Seperti itu. Untuk batasnya galian timbunanku dulu itu kan kalau mengikuti aturan ya. Untuk galian itu sebesar 5 meter, timbunan sebesar 4 meter. Nah, seharusnya dengan melihat kondisi jalan kalian yang rata-rata datar itu tidak diperlukan namanya galian timbunan. Ya.
Tapi di sini sebagai media pembelajaran, sehingga kita tetap mengadakan namanya galian timbunan dengan mengedit untuk galian itu sebesar batasnya itu sebesar 0,5 dan timbunan sebesar 0,4. Nah, berarti kalian di sini menyesuaikan angkanya berapa. Berarti mungkin 85, 85, misalkan ya, 85, 85, sini 85,5, lalu 86, dan seterusnya ya. Aku hanya kasih gambaran. Ini menyesuaikan dengan kondisi elevasi kalian yang seperti itu. Nah, tapi untuk, berarti ini nanti dihapus semua yang punya aku di atas ini. Nah, nanti untuk elevasi ini juga kalian, sectioning ini kalian juga ubah sesuai yang tadi kalian, kalau kalian bukit, berarti di sini, sorry, kalau kalian datar, berarti di sini 0 plus 100, 0 plus 200, dan seterusnya. Nah, karena di sini kan aku menggambar ya, untuk 1 senti di sini, ini 1 senti sebesar 50 meter. Sehingga untuk sumbu X-ku di sini 1 banding 5.000. Kita input di sini. Sumbu X 1 banding 5.000. Maksudnya gimana? 1 senti gambarku di CAD sama dengan 50 meter yang ada di stationing. Nah, 50 meter itu diubah satuannya ke senti. 1 meter sama dengan 100 senti. Ya, berarti 1 banding 5.000. Seperti itu. Jelas ya. Lalu untuk poin sumbu Y ini, kok bisa 100? Karena waktu penggambaranku ini, per elevasi ini 5 senti. 5 senti itu mewakili 5 meter ya kan, berarti di sini. Karena aku dulu 850, 855 berarti 5 meter. Sehingga 5 meter itu, 5 senti adalah 5 meter, sorry. 5 senti adalah 5 meter. Berarti kalau 1 senti adalah 1 meter. Kita ubah satuannya. 1 meter adalah 100 senti. Makanya kenapa di sini 1 banding, sembunyinya 1 banding 100. Seperti itu. Nah, ini menyesuaikan punya kalian. Kalau punya kalian seperti ini ya. Ini kan jaraknya 0,5 ya. 0,5. Berarti kalau 1 sentinya 1 meter ya. Kalau kalian 1 senti 1 meter, berarti sama dengan 1 meter. Sama dengan 1 meter dikali 100 senti. 1 banding 100 untuk sumbu Y-nya. Lalu untuk sumbu X-nya, sesuai dengan gambar kalian. Kalau kalian taruh 100-nya di sini, ini kan 1 senti tadi. Misalkan kalian ubah di sini 100. Kalau di sini kan berarti 200, dan seterusnya. Aku kasih gambaran aja. Per 1 senti ini masih menggambarkan 100 meter. 1 senti menggambarkan 100 meter. Otomatis, ini 100 meter kita kali 1 meternya adalah 100 senti, sehingga dapatnya nilai seperti ini. Berarti 10.000 yang kalian input di sumbu X. Seperti itu ya. Paham? Oke. Itu hanya gambaran singkat skalanya. Yang perlu kalian perhatikan,
di sini. Di sini ada rumus polyline yang nanti perlu kita masukkan. Dan di sini menyesuaikan juga dengan jumlah banyaknya kontur dari kalian. Ini semua sudah nge-link. Oke. Nah, nilai yang ada di sini kita copy. Ya, ini sudah nge-link. Perhatikan juga bahwa nilai yang di sini ini, angka titik ini mewakili koma. Angka koma adalah pemisah antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi contohnya ini 0,875 berarti sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya sebesar 875. Seperti itu. Ini kita copy, kita ke cat, perintah polyline, lalu di sini kita, polyline, klik gambar garis, ortonya matiin, lalu kita paste di sini. Polyline, klik ke garisnya, paste di sini dapat seperti ini. Nah, garis ini kita hapus, kita trim. Nah, kita dapat ini, kontur dari jalan asli kita. Ini ya, sesuai dengan gambar yang kuning ini. Kuning ini adalah muka jalan asli. Maksudnya gimana? Eh, aku ngasih gambarannya seperti ini. Namanya jalanan itu nggak ada namanya lurus terus ya. Jarang. Itu pun jalan asli. Nggak ada yang kayak gitu. Kita rencanakan sehingga jalan itu nantinya akan buat seperti sedatar mungkin. Contoh aja, kita ada eh, gunung ya. Contoh kita ada jalan seperti ini. Ini kita anggap aja di sini ada mobil lewat seperti ini ya. Turun, lalu nanti naik lagi. Perbukitan seperti itu. Ini kan ada jalan yang namanya dia menanjak, dia menurun, kemudian nanjak lagi. Nah, fungsinya galian timbunan ini, gimana caranya kita membuat jalan sedatar mungkin sehingga pengemudi dari kendaraan itu merasa lebih nyaman. Sehingga kita akan melakukan yang namanya galian timbunan. Misalkan kita bikinnya seperti ini, merencanakannya seperti ini. Berarti yang ada di sini adalah tanah yang nantinya kita akan kita eh, gali. Kita gali tanah ini sehingga nanti jalan yang seperti ini udah nggak ada lagi nih. Dia nanti mobilnya lewat datar seperti ini. Nah, kemudian yang di sini bagaimana? Ini nanti akan kita lakukan namanya penimbunan, menimbun tanah. Jadi tanahnya yang tadinya turunan ini dia nanti akan datar karena telah ditimbun tanah jalannya. Seperti itu ya. Untuk pemahaman sedikit apa maksudnya dari galian timbunan itu dibikin. Kemudian kita lihat di elevasi poin A kita, ini ada di elevasi berapa? Punya aku 875. Oleh karena itu, garis ini kita tempatkan di 875. 875
titik awal itu 875 di sini. Sesuai ya. Aku ingetin lagi, yang kuning ini adalah jalan muka asli, yang biru jalan muka rencana. Ini aslinya gini dia, mobil turun, turun, curam, nanti naik nanjak tinggi banget. Nah, kita buat galian dan timbunan. Di sini yang pink ini adalah galian, yang biru ini adalah timbunan. Kok hasilnya nggak datar? Iya, kenapa? Karena kita punya batasan tadi yang galian dan timbunan sebesar sekian meter. Nah, kalau aku dulu galian 5 meter, timbunan 4 meter. Sekarang kalian galian 0,5 meter, timbunan 0,4 meter. Memang kelihatannya curam, tapi ingat di sini ada jarak per 50 meter. Seperti itu. Kalau kalian mungkin per 100 meter. Kalau kalian datar. Nah, kalian gimana caranya kalian merencanakan? Ya, kita anggap seperti ini. Kita akan rencanakan gimana caranya jalan itu sedatar mungkin. Nah, kalau sedatar mungkin kita anggap ya, aku pengen kurang lebih seperti ini. Tapi walaupun nggak memungkinkan sedatar ini, nah berarti kan ada jalan yang perlu kita gali dan timbun. Seperti ini. Ini akan kita gali. Gali, kalau punya aku dulu adalah sebatasnya maksimal 4 meter. Seperti itu. 4 meter. Kalau aku gali ini sejauh ini, nggak boleh. Di segitiga ini aku gali nggak boleh. Karena tadi ini melebihi dari 4 meter. Nah, begitu juga timbunan. Kalian cari dulu yang paling paling parah itu paling jauh dari garis lurus itu yang mana. Nah, ini timbunan aku bikin maksimalnya di sini 5 meter. Nah, kita hanya bisa bisa menimbun setinggi seperti ini nanti. Dan nanti akan hasilnya seperti ini, yang biru ini. Perhatikan di mana untuk nilai PV ini adalah point view, di mana PV ini harus ditempatkan pada setiap sambungan dari jalan. Seperti ini. Ini kan sambungannya di sini. Ya, jadi seperti itu. Dari muka jalan yang asli. Nah, setelah kita dapat galian dan timbunan, kalian perhatikan lagi, cek dari setiap stationing ini, nggak ada yang melebihi dari batas ketentuan. Kayak gini contohnya. Nah, ini kan 3,9 ya. Ini masih sesuai ketentuan. Yang batasnya itu 5 meter. Jadi kalian cek setiap stationing jangan sampai ada yang salah. Seperti itu. Nanti kalian akan dapatkan gambar seperti ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, biar kalian nggak pusing. Ini gambar seperti ini. Nanti jalannya akan menjadi seperti warna biru ini, yang biru tua. Nah, kalian tempatkan nilai PV ini di mana eh, kalian melakukan galian dan timbunannya. Kayak di sini ini start untuk galian, ya, dan berakhir di sini. Kenapa di sini kok ada PV? Karena di sini aku membuat 5 meter untuk galiannya. Dari sini sampai sini full 5 meter. Nah, sedangkan dari sini ke sini kan beda. Ada yang 5 meter, yang kurang dari 5 meter. Sehingga perlu kita taruhkan tempatkan namanya VP. Kemudian kita ke Excel lagi. Di sini kalian cantumkan nilai banyaknya PV kalian, PV1, kedua, 2, ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini ada nilai Y. Y ini 4,48 ini dari mana? Kita balik lagi.
PV1 ke PV2 tadi ya. 4,48 itu untuk Y. Nah, ini. Kalian tempatkan PV itu adalah di tempat garis jalan rencana kalian. Nah, PV1 ke PV2 kan berarti di sini. Untuk Y-nya sebesar 4,49 atau 44. Tadi di Excel 4,48, sekian. Untuk X-nya sebesar 6,93. 4,4 sekian, di sini 6,93. Loh, ini kenapa kok dikali 50? Dikali 50 ini berdasarkan eh, kalian datar bukit atau gunung yang tadi. Kalau kalian datar berarti dikali 100. Kalau kalian bukit kali 50. Nah, ini dicari untuk seterusnya. Nah, ini PV2 ke PV3. Kenapa kok 0? PV2 ke PV3. Nah, ini kan datar. Otomatis Y-nya kan 0. Kita hanya mencari nilai X-nya. X-nya sebesar 4. 0, lalu 4 kali 50. Nah, di sini ada GI. GI ini kelandaian. Seharusnya punya kalian ini GI-nya mungkin nggak nyampe angka 2 sih. Kecil. Karena kalian beda konturnya 0,5. Lalu ini panjang kritis. Nah, ini seterusnya pekerjaannya seperti itu. Untuk X dan Y. Oke, selesai. Kita masuk ke GTPV. Kalian timbunan di sini. Nah, kalian perhatikan di sini. Menurut pedomannya dari TB ku dulu, untuk drainase itu sebesar 0,5. Nah, lebar jalan ini berdasarkan dari klasifikasi. Punyaku 2 kali 3, 75, hasilnya 7,5. Nah, bahu jalan ini berdasarkan pedomanku dulu 1,5 sampai 2 meter. Seingatku dulu. Nah, ini silakan kalian ubah sesuai dengan kalau ada di pedoman SNI yang baru silakan. Kalau tidak ada baru pakai yang naik seperti ini. Nah, ini lebar totalnya. Yang kalian perhatikan di sini, penamaan di sini cukup penamaan dari PV-nya aja. Nah, penomoran ini maksudnya apa? Karena tadi aku bukit, makanya penomorannya start dari per 50. 0, 50, 100, 150. Kalau kalian eh, datar, berarti kan 0, 100, 200, 300, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, PV ini, penomoran untuk PV ini dapat dari mana? 253, sekian. Ini berdasarkan, aku hapus dulu. Berdasarkan di sini. PV berapa tadi? PV1. PV1 253. Nah, PV1 ada di sini nih. Kita tarik PV1 garisnya ke bawah, ya. Garis yang kuning ini. Nah, dia ini ada sebesar berapa? Ini kan 250. Kalau ke sini per 50 meter ada 1, di sini berapa? 0,07. Berarti kan kita perlu pakai rumus perbandingan. Berarti yang ditanya 0,07 per yang diketahui 1 cm itu adalah mewakili 50, punya aku kan, 5 per 50. Sehingga didapatkan nanti hasilnya, kita lihat di Excel. Nanti akan dapat nilainya adalah sebesar 3,415. Tinggal kita tambahin 250 itu. Yang dari sini. Kan 250 sini. Berarti sini 3 cm sekian. 3 meter sekian, sorry. Lalu ini sistemnya sama kayak yang kemarin. Berarti ini 0 plus ini adalah ribuan. Untuk 50 meter berarti
0 ribuan 50 meter. Ini 0 ribuan 253. Nah, kalian gambarkan sesuai PV kalian. Misalnya PV kalian 253 kayak punyaku. Berarti habis 250, ada 253 baru 300 dan seterusnya. Kita lihat nih 1100. Otomatis ribuannya 1 ribuan tambah 100 meter. Seperti itu, kayaknya itu mudah dipahami. Nah, kalian perhatikan di sini elevasi tanah asli dan elevasi tanah rencana. Ini berasal didapatkan dari mana? Kalian lihat jalan asliku di sini, yang kuning ya. Asli ini 875, rencananya 870. Kalian input di sini, elevasi tanah asli 875, elevasi tanah jalan rencananya 870. Lalu, STA 50. STA 50. STA 50 adalah garis ini ya. Nah, ini berapa nih tingginya? Kan nggak tahu kita. Kita pakai dimensi lagi. Untuk aslinya adalah 870 tambah 2,95. Jadi 872,95. Ya, sesuai ya. Rencananya, rencananya nih biru, kita cek berapa nih? 865, 4,01. Berarti 865 tambah 4,01. Berarti 869,01. Nah, seperti itu. Ini kalian kerjakan seluruhnya, semuanya kalian cek. Untuk PV pun juga kalian cek eh, PV di sini berarti 865 untuk asli dan rencananya. PV 1 865 ya, sesuai. Jarak sini sudah nge-link, CS silahkan diperhatikan lagi. Bisa dibaca-baca SNI dan buku Sukirman buku hijau. Luasan. Nah, kenapa kok ini 0? Dari mana 0? Kalian lihat di sini. Elevasi tanah asli dan elevasi tanah rencananya angka yang sama di gambar sini. Mungkin nggak di titik ini akan ada tanah galian dan timbunan. Kan nggak mungkin, karena ini sudah sesuai pertemuan garis ini ya. Makanya kenapa di sini 0 untuk volumenya. Nah, ini kalian kerjakan kayak punyaku contohnya. Startnya dari awal hingga ketemu eh, timbunannya di sini. Timbunannya 650, hampir 700 lah. 650, 690-an mungkin ya. Biar cepat aja kita nggak ngukur. Tapi kalian nanti harus mengukur. 600 sekian, 690-an kan. Nah, ini kan benar. Antara 650 sampai 700 nih akan terjadi namanya perbedaan. Dari galian sekarang berubah menjadi timbunan. Seperti itu. Kalian kerjakan untuk galian dan timbunan sini. Nah, di sini dapat total galian, total timbunan, dan selisihnya sebesar 32,432. Terus ada yang nanya, biasanya ada yang nanya, katanya selisih dari galian dan timbunan ini nggak boleh minus. Nah, untuk masalah itu nggak bermasalah sama sekali. Maksudnya minus di sini apa? Saat ada jalan seperti ini,
Kita membuat jalan seperti ini, tapi jalanannya ada berkelok-kelok, ada yang gini, ada yang gini kan, misalkan seperti itu. Nah, ini tanah yang kita gali ini, ya, tanah yang kita gali ini, kita manfaatkan sebisa mungkin, kita nggak buang tanahnya ini. Tapi tanahnya ini akan kita alihkan untuk dimasukkan ke dalam elevasi yang perlu ditimbun. Jadi tanah di sini kita pindahkan ke sini. Terus kalau kurang gimana? Kalau kurang biasanya dia akan ngambil dari ada tempat eh, untuk kita ngambil tanah itu biasanya. Kalau kalau kelebihan ya tanah, kalau kelebihan otomatis tanahnya akan dibuang ke tempat yang tadi itu. Kita buang ke tempat pembuangan tanah biar nanti tanah bisa digunakan oleh yang orang lain lagi. Seperti itu. Jadi untuk harus minus nggak boleh minus itu nggak masalah sama sekali karena dasarnya seperti itu. Kalau minus tanahnya, ya otomatis kita perlu ngambil tanah lagi. Kalau plus, berarti tanahnya perlu kita eh, buang tanahnya. Seperti itu untuk pengerjaan galian dan timbunan eh, GTV. Oke, di sini ini nggak begitu penting. Itu aja yang kalian kerjakan dulu ya. Kalau nggak ngerti, silakan tanyakan di grup. Yang jelas perhatikan STA di sini, dimensinya, ukuran skalanya. Di sini juga perhatikan elevasinya. Itu aja. Oke.